Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Dwi Rohani. Hari ini akan membuat video pembelajaran untuk membantu para siswa dan siswi belajar mandiri di rumah. Semoga video ini nanti akan membantu kalian dan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal yang seharusnya kita bahas di sekolah. Semoga kalian sehat semua dan kita lanjut ke videonya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi efek Doppler pelajaran kelas 11. Seperti yang kalian ketahui, efek Doppler ini adalah mempelajari tentang perubahan frekuensi yang ditimbulkan oleh sumber bunyi dan pendengar. Contoh saja seperti ini. Sebagai contohnya begini. Ini ada sebuah sumber bunyi. Dan ini adalah seorang pendengar. Kalian bayangkan saja, jika seorang pendengar yang mendekati sebuah sumber bunyi yang sedang mengeluarkan suara dengan frekuensi yang sangat tinggi, kira-kira apa yang terjadi? Pendengar mendekati sumber. Maka frekuensi yang didengar oleh pendengar ini akan bertambah semakin besar. Semakin dekat dengan sumber bunyi, maka nilainya akan bertambah besar. Maka yang kita gunakan adalah tanda positif. Sebaliknya, jika si pendengar bergerak menjauhi, akan bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya dengan sumber bunyi terhadap pendengar. Maka rumusnya untuk efek Doppler itu adalah V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Ini adalah rumus menghitung nilai frekuensi terhadap pendengar atau sumber ketika mereka bergerak saling mendekati atau saling menjauhi tanpa adanya gangguan kecepatan angin. Di mana P ini adalah pendengar, kemudian S adalah sumber, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, V adalah cepat rambat atau kecepatan dengan satuan meter per sekon. Tanda plus minus di sini menentukannya dari soal. Kamu lihat di soal, dia mendekati atau menjauhi seperti contoh ini tadi. Atau lebih gampangnya lagi, kalau dibuat dalam sebuah diagram, ini pendengar, ini sumber. Ini plus, di sini min, ini min. Pendengar bergerak mendekati sumber, maka tanda yang digunakan adalah positif. Berarti di sini yang kita pakai adalah positif. Pendengar bergerak menjauhi, sini, maka tanda yang kita gunakan adalah minus. Maka di sini minus yang kita pakai. Kemudian S adalah sumber. Jika sumber bergerak mendekati pendengar, maka tanda minus yang kita pakai. Atau kebalikannya, sumber menjauhi pendengar, maka plus yang digunakan. Kalian bisa menggunakan diagram ini untuk mengerjakan soal-soal efek Doppler. Dan ini tadi saya tekankan lagi, kalau tanpa ada gangguan kecepatan angin. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam soal diketahui kecepatan angin? Maka Fp yang kalian gunakan adalah V plus minus Va per V plus minus Va. Sini. Di sini juga plus minus Vp dan plus minus Vs dikali Fs. Nah, jadi ada tambahan kecepatan angin. Va adalah kecepatan
angin dengan satuan meter per sekon. Bagaimana cara menentukan positif negatif pada kecepatan angin? Jika kecepatan sumber atau Vs searah dengan kecepatan angin atau VA, maka tanda yang digunakan di sini adalah plus, dan begitu sebaliknya. Ini tadi kalau frekuensinya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Untuk lebih jelasnya membahas tentang efek Doppler, ini saya jelaskan dengan contoh soal. Jadi ada sebuah soal begini. Kapal selam A bergerak dengan kelajuan 8 meter per sekon, memancarkan gelombang sonar pada frekuensi 1400 Hz, mendekati kapal selam B. Kelajuan bunyi di air saat itu 1533 meter per sekon. Kapal selam B juga bergerak mendekati kapal selam A dengan kelajuan 9 meter per sekon. Frekuensi yang dideteksi oleh awak kapal selam B sebesar, jadi ilustrasinya begini. Ini kapal selam A, ini kapal selam B. Si kapal selam A bergerak dengan kelajuan, jadi VA 8 meter per sekon, memancarkan gelombang sonar pada frekuensi 1400 Hz. Jadi dia punya frekuensi 1400 Hz. Mendekati kapal selam B, kelajuan bunyi di air saat itu 1533 meter per sekon. Jadi ada V saja 1533 meter per sekon. Kapal selam B juga bergerak mendekati kapal selam A. Jadi tadi A menuju B, kemudian B juga menuju A, dengan kelajuan 9 meter per sekon. Jadi si B punya kelajuan 9 meter per sekon. Frekuensi yang dideteksi oleh awak kapal selam B sebesar, jadi yang ditanya F yang di sini. Nah, kita tentukan dulu siapa sumbernya, siapa pendengarnya. Dari soal diketahui bahwa A adalah sebagai sumber, si B sebagai pendengar. Untuk selanjutnya, yang di sini saya kasih Fs, artinya frekuensi sumber. Berarti di sini Fp frekuensi pendengar. Va tadi sama dengan frekuensi sumber, yang ini sama dengan frekuensi pendengar. Oke, sekarang kita tuliskan rumusnya yang tadi. Fp sama dengan V, saya kosongkan dulu tengahnya, per V Vs dikali Fs. Barulah kita tentukan tanda plus minus yang ada di sini dan yang ini. Kita tuliskan lagi. Jadi tadi diagram yang saya kasih, ini ada P, kemudian ada S, ini plus, yang ini minus, yang ini minus. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang pertama kita lihat pendengar, karena dari rumus yang di atas adalah pendengar dulu, maka kita fokus ke pendengar. Pendengarnya adalah kapal selam B. Dikatakan kapal selam B mendekati sumber, jadi mereka bergerak saling mendekati. Kita lihat di sini pendengar yang mendekati adalah tanda yang ini yang di atas, berarti kita pakai tandanya plus. Di sini dituliskannya plus. Berikutnya kita ke sumber. Sumber juga mendekati pendengar. Kita lihat di sini, ini sumbernya. Panah yang bergerak mendekati adalah panah yang di bawah. Maka yang dipakai adalah tanda min. Maka rumusnya yang akan kita pakai pada soal ini adalah yang ini. Ya, di soal tidak diketahui kecepatan angin, berarti kecepatan angin tidak mempengaruhi frekuensi pada kapal ini. Kita lanjutkan, maka Fp sama dengan V tadi bernilai 1533 ditambah Vp. Vp tadi adalah pendengar, yaitu sebesar 9.
Maka kita tuliskan di sini 9 per 1533 dikurang kecepatan sumber. Kecepatan sumber adalah 8 dikali Fs, yaitu frekuensi sumber. Ini nilai frekuensi sumber sebesar 1400. Maka Fp sama dengan 1533 ditambah 9. Hasilnya adalah 1542 per 1533 dikurang 8, maka hasil adalah 1525 dikali 1400. Maka Fp adalah 1415,6 Hz, atau misalnya mau dibulatkan jadi Fp sama dengan 1416 Hz. Maka frekuensi yang dideteksi oleh awak kapal selam B adalah sebesar 1416 Hz. Soal berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang frekuensi pelayangan. Frekuensi pelayangan adalah frekuensi selisih yang didengarkan oleh seorang pendengar ketika si pendengar bergerak mendekati atau menjauhi sumber. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini soalnya adalah Pak Gito mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ia berada di belakang penjual es yang membunyikan musik dengan frekuensi 690 Hz. Jadi si penjual es di sini adalah sebagai sumber. Kemudian si Pak Gito adalah sebagai pendengar. Nah, sudah jelas ya, ada Pak Gito sebagai pendengar, penjual es sebagai sumber. Kemudian si pendengar bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Vp 20 meter per sekon. Ia berada di belakang penjual es yang membunyikan musik dengan frekuensi 690 Hz. Frekuensi sumber 690 Hz. Kecepatan gerak penjual es berarti kecepatan sumber sebesar 15 meter per sekon, sehingga Pak Gito dapat mendahuluinya. Jika kecepatan bunyi di udara V adalah 330 meter per sekon, maka pelayangan bunyi yang dialami Pak Gito sebesar, maka yang ditanyakan tadi adalah frekuensi pelayangan, yaitu Fp aksen. Di sini saya kasih keterangan frekuensi pelayangan. Kenapa disebut pelayangan? Jadi begini ilustrasinya. Ini gitu, ini kemudian S. Nah, awalnya Pak Gito berada di belakang S, berarti si Pak Gito sedang mendekati sumber. Sedangkan si sumber sedang menjauhi pendengar. Ini dulu yang kita hitung. Jadi Fp sama dengan V, saya kosongkan tengahnya, Vs dikali Fs. Saya buatkan lagi diagram yang seperti tadi. P, S, plus, plus. Ini min, kemudian yang ini min. Sekarang kita lihat Vp, berarti kita fokus ke pendengar. Kita lihat pendengarnya adalah Pak Gito dan dikatakan dia mendekati sumber. Kita lihat di sini ini pendengar dan garis yang mendekati sumber adalah yang di atas, maka bertanda plus. Kemudian sumber sedang menjauhi pendengar. Kita lihat lagi di sini ini sumber. Garis yang menjauhi pendengar adalah garis yang di atas, maka dia bertanda plus. Nah, untuk yang pertama, jadi ini saya kasih di sini Fp1, jadi frekuensi yang didengar Pak Gito ketika mendekati, rumus yang dipakai adalah ini, kita masukkan angkanya.
Maka V sama dengan 330 ditambah VP-nya 20 per 330 ditambah VS-nya 15 dikali Fs-nya 690. Maka 330 ditambah 20, 350 per 330 ditambah 15, 345 dikali 690, hasilnya adalah sama dengan 700 Hz. Ini adalah frekuensi pertama oleh Pak Gito ketika Pak Gito mendekati sumber. Nah, sekarang berikutnya kita hitung frekuensi pendengar oleh Pak Gito juga. Tapi sekarang Pak Gitonya sudah mendahului si penjual S. Jadi sekarang dia berada di depan S. Maka kita buat lagi rumusnya VP per VS dikali Fs. Kalau si Pak Gito sekarang mendahului si penjual S, maka Pak Gito bergerak menjauhi sumber. Kita lihat, pendengar bergerak menjauhi, tanda panahnya yang ke kiri ini, maka bertanda minus. Nah, sekarang ketika Pak Gitonya sudah ada di depan, berarti S-nya berada di belakang. Berarti si sumber mengikuti pendengar. Sumber mendekati pendengar, bertanda minus. Maka V sama dengan 330 dikurang 20 per 330 dikurang 15 sama dengan, dikali Fs ya. Fs-nya sebesar 690. Jadi di sini 310 per 315 dikali 690. Hasilnya adalah 679 Hz. Ini adalah frekuensi pendengar kedua ketika Pak Gito bergerak menjauhi sumber. Nah, sekarang kita punya dua frekuensi yang didengarkan oleh si Pak Gito. Kita perhatikan. Ini mendekat, semakin dekat ke sumber bunyi, angkanya akan terlihat semakin besar dibandingkan ketika si Pak Gito bergerak menjauhi. Nilainya lebih kecil dibandingkan yang tadi. Nah, frekuensi pelayangan yang tadi ditanyakan ini adalah frekuensi selisih oleh si Pak Gito. Maka FP di sini adalah FP aksen sama dengan 700 dikurang 679, yaitu sebesar 21 Hz. Inilah frekuensi pelayangan yang didengarkan oleh Pak Gito. Jadi di sini intinya untuk frekuensi yang didengarkan oleh pendengar ini akan bernilai berbeda ketika dia bergerak mendekati atau menjauhi sumber. Dan untuk rumus yang ada di sini, itu hampir setiap soal, setiap cerita dalam soal itu memiliki rumus yang berbeda. Tanda plus minusnya ini beragam tergantung permintaan soal. Demikian contoh soal efek Doppler untuk kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah saya jelaskan, dan semoga penjelasan kali ini bisa membantu kalian belajar mandiri di rumah. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.